Assalamualaikum. Pagi hari ini rutinitas Rabu Brutal. Ini sudah dihadiri sekitar 16 peserta. Ini sepertinya akan ada duel antara Klaten dan Jogja. Ini ada Klaten itu masuknya Mas Woro Fitrianto, ada Vial, Fibra, Rizal. Nah, untuk Jogja ini ada Ditra, ada Bayu, ada Faisal, ada Anang. Ini kita sebentar lagi akan start ini. Ini mau ke belakang. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Mas Woro sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Semangat. Kemarin kok bisa brodol itu gimana, Mas Woro? Ini pagi ini balas dendam nih, Mas Woro? Enggak. Ya nyoba lagi. Nyoba lagi. Ya. Wah, gimana Mas Ditra ini? Wah, jagoan kita satu ini. Kepanjangan nariknya kemarin, Kepanjangan Pak. nariknya. Tapi ini kayaknya mau rematch ini dari 2024 ini. Wah, iya. Jogja lawan Klaten ini. Iya, ini. Pasukan Klaten sudah ada 4. Mas Ditra siap-siap loh, Mas Ditra. Ini yang diandalkan ini, Pak, sekarang. Oh, jelas ini. Bab, kamu harus membawa nama baik Jogja loh, Bab. Hai. Apalagi nama MBKW ada di dadamu ini, Mas. Ya toh, Bab? Ya, siapa? Kamu harus siap loh, Bab. Oke? Selalu. Siap selalu nih, Pak. Kira-kira mau kamu break di kilometer berapa nanti, Pak? Nah, kita santai-santai dulu sampai sana. Oke. Kita ada Marsal kan ini? Oke, ada Marsal, ada Mas Rozi. Ini kita tunggu teman-teman yang lain sebentar. Faisal kok nggak ikut sama si Victor sama Beben? Wah, enggak, Pak, kalau Mereka itu, Pak. Iya, 3 negara pergi ke ya. 3 negara loh. 2.900 km loh. Thailand, kemudian Kamboja, Iya. kemudian Vietnam. Kayaknya belum sanggup, Pak. Belum sanggup. Sanggup, Pak. Tapi kapan-kapan kamu juga mesti nyoba ya kalau ya. Pengen, Pak. Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan pengen. Ya. Kalau disupport ya berangkat ya. Oh, ini Mas Minton lama nggak Ya, Pak. hadir? Aduh, sering luar kota, Pak. Ini ada Mas Vial. Mas Vial jadi ini toh, apa jenis jagoan nama toh? Iya, Pak. Wow, jos. Ini Mas Fibra. Ini Mas Rizal. Siap-siap. Ini ada Mas Dimas. Mas Dimas ini pakainya berapa toh Mas Dimas? 50 apa 52? 53. Oh, ini 53. Yang belakang 11.30. 11.30 ini punyanya Mas Dimas. S-Work. Seragamnya kok belum dipakai, punyanya JPG. Belum dapat, Pak. Hah? JPC ya? Ya. Belum dikirim. Belum. Oke. Besok kan turun ini, besok di mana? Kemala. Ya. Pakai JPC. Ya. Sip. Ini ada Mbak Safa, gimana kabarnya Mbak Safa? Siap-siap kali talang besok Mbak Safa? Siap. Jadi besok sama Mas Udin ini, besok yang menyediakan konsumsinya kali talang ini. Ini Mas Rangga, ini kabarnya Mas Rangga? Ya, Pak. Oke, sip. Ini kita masih nunggu beberapa teman. Wow, ternyata Mas Aiman baru datang ini. Waduh, pakainya jet darat ini. Aiman datang pakai jet darat. Wah, ini helm nih. Ya, Pak Aris. Waduh, jet darat lagi nih. Ini kira-kira mau di bawah 60 atau 70 ini Mas Aiman? Gobar aja dulu. Gobar dulu ya, sampai ke itu ya. Sampai ke Jalan Raya Serandaan. Habis itu biar mereka
Duel. Ini soalnya Jogja lawan Klaten nih, Mas siap. Saiman. Saya narik aja di depan. Ya, betul. Jogja lawan Klaten. Yang narik nanti Mas Woro. Nih, kok tumben Mas Saiman nggak pakai jersey Trengganu? Ini kan sponsornya Trengganu juga. Oh, iSport. apa namanya? iSport. iSport. Sponsornya Trengganu. Oke, baru tahu kali ini. Untuk 2025 apa? Memang sudah dari dulu. Udah pakai. Dari 2023. Jadi kalau iSport itu memang sponsornya CSG kan. Oke. Tapi aku rasa bahannya cukup oke. Terus, Dan terjangkau. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ada hadiah cash money. Hadiah cash money dari Pak Maksu Soekarno-Hatta Magetan. Wah, itu satu daerah sama Mario pembalap. Jadi untuk finisher 1, 2, 3 dihadiahkan cash money. Pokoknya cukup digundurin, Mas. Wah, cocok. Cocok toh? Itu yang paling penting, Pak. Yang paling penting itu. Keren. Jadi untuk 1, 2, 3 ada hadiah cash money dari Pak Maksu Magetan. Sebelum berangkat kita berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita seperti biasa akan gobar dulu sampai di seberangan Jalan Raya Strandaan, setelah itu gaspol. Ayo berangkat. Oke, saya dibantu Mas Rozi. Ini bagi teman-teman yang pengen pengawalan khusus, ini Mas Rozi siap. Ya Pak. Silakan menghubungi di IG-nya Mas Rozi, Fahru Rozi. Ini sudah suhunya suhu untuk Marsal ini. Oke Mas Rozi, go. Wah ini rame ini. Siap. Ini ada Dimas, ada Safa, ada Yayan, ada Musa. Oke, kita berangkat. Pagi ini tepatnya tanggal 15 Januari 2025. Rutinitas Rabu pagi, Rabu brutal hadir kembali. Pagi ini yang menjadi sponsor adalah Pak Maksu Soekarno-Hatta Leadership untuk perusahaan penyamaan kulit yang berlokasi di Magetan, Jawa Timur. Magetan itu kalau biasa kita melewati jalan yang bukan tol, ada dari Sragen, Mantingan, Magetan, Ngawi, Mospati di wilayah itu. Pagi ini dihadiri oleh lebih kurang 20 peserta. Ini ada Mas Musa yang baru bergabung pagi hari ini. Kemudian di depannya ini ada Rangga dan Safa, G-Media. Kemudian ini ada Yayan. Di depan Yayan ini adalah Dimas. Di sampingnya adalah Rizal, WKG. Kemudian di depan Rizal ini ada Vial. Kemudian di depan Vial ini ada Fibra. Di depan Fibra ini ada Bayu yang menggunakan sepeda pinjaman dari Polygon, yaitu Stratos S7 Dis. Pagi ini akan coba direview mulai dari group set, frame, kemudian wheel set dan sebagainya. Kita mau mereview S7
dis Stratos nih Mas Bayu. Ya, di sampingnya adalah Pablo menggunakan S8 dis. Di depannya adalah Faisal Rifai menggunakan Helios A7. Kemudian sampingnya adalah Woro yang menggunakan Wednesday. Di depan ada Anang, Prabowo, dan Ditra. Sudah lama Anang tidak muncul, pagi hari ini muncul kembali. Kita masih ada di Jalan Wates. Dan perlu kami sampaikan pada hari Minggu besok tanggal 19 Januari 2025 akan ada event Queen of Mountain yang mengambil rute dari Rodaling ke Purun, kemudian finish di Kalitalang. Dan ini khusus diikuti oleh women, baik women open maupun women hobbies. Insya Allah kita akan meliput besok hari Minggu tanggal 19. Dan informasi race berikutnya tentunya seperti yang sudah teman-teman ketahui, baik dari informasi grup WA maupun dari Instagram. Ini ada dari Kemala pada tanggal 14 dan 15 Februari 2025 dengan mengambil start dari JEC dan finish juga di JEC. Untuk 14-nya kriterium itu ada di Geomaritim, wilayah Pantai Depok, arah ke Parangtritis. Kemudian untuk hari keduanya tanggal 15 itu menempuh jarak 123 km. Juga ada yang mengambil non-race itu 55 km. Oke, kita kembali ke lintasan. Ini tadi terlihat Mas Saiman sedikit berhenti di belakang. Kemungkinan nanti akan menyusul menggunakan jet darat. Dan pagi ini saya dibantu Mas Rozi seperti biasanya. Saat ini kami ada di kilometer keempat dari titik start Ambar Ketawang. Sedikit terganjal lampu merah. Saiman menggunakan juga helm yang khusus untuk time trial. Kalau dilihat dari cranknya, ini sangat besar cranknya, menggunakan crank 58.
Lebih kurang 50 meter kita sudah sampai di perempatan Sedayu. Kita akan mengambil arah ke kiri atau ke selatan menuju wilayah Jalan Raya Serandaan. Mulai beberapa minggu ini sudah ramai sekali, hingga untuk speed sampai di Jalan Raya Serandaan mengambil sekitar 40 km per jam. Tidak seperti biasanya di gaspol dengan 45 sampai 50 km per jam. Ingat, banyaknya sekolah di wilayah dari Sedayu sampai ke Jalan Raya Serandaan. Kita akan mengambil ke arah kiri, sudah sampai di perempatan Sedayu. Kenapa, Mbak? Oh, gembos sepertinya Mbak Safa. Dari bulan Desember dan Januari ini Jogja sangat padat dengan wisata, terutama bis-bis wisata. Ya, peleton Rabu Brutal pada pagi hari ini masih mengambil speed landai untuk menuju ke wilayah selatan. Laporan cuaca pada pagi hari ini sejuk, mendung tipis. Kita stabil di speed 40 km per jam. Untuk besok pagi Mas Saiman sudah berangkat menuju ke Trengganu dulu, kemudian beberapa event ada di Saudi, kemudian langsung lanjut ke Thailand untuk event ACC, jadi kejuaraan Asia untuk memperebutkan jersey Asia. 1 bulan ke depan Mas Saiman tidak bisa bergabung di Rabu pagi karena ada event di luar negeri, yaitu Saudi dan Thailand. Masih tetap landai, kita di 40 km per jam. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di Rabu Brutal, apabila untuk gobar bisa sampai di Jalan Raya Serandaan untuk speed 40 km per jam.
Namun setelah nyebrang di jalan raya nanti otomatis akan terus langsung digas pol. Kita sudah hampir sampai di Bendungan Kamijoro, ini sebelah sisi kanan ini. Pada kilometer 15. Ini jalannya sangat ramai sekali, padat. Sepertinya sudah ada yang harus tertinggal. Mas Musa harus tertinggal. Teman-teman yang mau ikut untuk mencoba speed bisa sampai di Jalan Raya Serandaan untuk mengambil speed sekitar 40-41 km per jam. Nah, kita dilihat di depan ini ada 3 sekolahan yang sudah aktif. Ini juga sekolahan. Ini juga karena beberapa waktu ini hujan terus, banyak jalannya yang bolong-bolong, tidak memungkinkan untuk di speed tinggi. Ini sebentar lagi akan memasuki wilayah Lapangan Pandak. Ini banyak sekali jalan-jalan yang lubang selain lalu lintas yang sangat padat. Ini pertigaan Madukismo, ini kita bisa melihat padatnya lalu lintas di sini. Ini untuk Lapangan Pandak sudah dipasangi barrier pembatas jalan. Inilah Lapangan Pandak. Lebih kurang 400 meter kita akan memasuki Jalan Raya Serandaan yang berarti speednya sudah dilepas. Setelah memasuki Jalan Raya Serandaan nanti kita akan mengabsen satu persatu
Jadi sudah ada dua yang tidak bisa mengikuti. Yang pertama tadi adalah Mbak Safa Zahra karena trouble ban gembos. Kemudian tadi ada Musa itu sekitar di kilometer 15. Jadi sudah tidak mampu mengikuti speed gobar. ...200 meter menuju Jalan Raya Serandaan. Ini sementara di sini masih banyak jalan yang berlubang. Sudah tampak Jalan Raya Serandaan. Oke, 25 meter kita akan sampai di persimpangan jalan. Ini persimpangan jalan yang ekstrim padat. Oke, sudah dilepas speednya. Aiman mulai merangsek ke depan. Kita lihat siapa yang langsung bisa menempel. Lagi-lagi Dimas yang melakukan tempel ketat. Kita sambil absen. Aiman sudah langsung digeber ke 55 km per jam. Kemudian di belakangnya Dimas Nurfadil Rizky, Anang Prabowo, Ditra Pranata, Pablo, Bayu Saputra, kemudian Fibra, Rangga Disaputra, Minton, Faisal Rifai, Yaya Nompong, Woro Fitrianto, Rizal, dan yang paling belakang adalah jagoan Mama, Vial. Sudah langsung di gaspol, kita ada di speed 55 km per jam. Masih terus ditambah speednya. Aiman terus menambah speed. Yang paling belakangnya adalah Vial dan Rizal. Mereka dari WKG Klaten. Dan di depan mereka ini adalah Woro Fitrianto dan juga dari wilayah Klaten. Langsung digas terus di 55 km per jam. Tanpa ampun. Ditambah speednya jadi 60 km per jam. Tempel ketat. Kita lihat Aiman masih menyisakan 3 sproket di belakang. Ada bakul kerupuk. Sedikit terhenti, kita ada lampu merah. Sepertinya tidak mungkin diterobos.
Minton mulai lepas. Masih terus di gaspol Aiman. Setelah kita menerobos lampu merah yang dipandu Mas Rozi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih ada 14 rider. Masih terus stabil di 55 km per jam. Aiman Cahyadi yang pada beberapa minggu ke depan akan melakoni kejuaraan Asia di Thailand. Kemudian di belakangnya adalah Dimas Nurfadil Rizky yang sudah berpindah tim ke JPC, Jakarta Pro Cycling. Kemudian belakangnya adalah Anang Prabowo. Masih Aiman yang menyisakan 2 sproket belakang. Terus ditarik di bawah Aiman. Aiman masih memasang pada sproket 15. Sedangkan Dimas terlihat memasang di sproket 13. Untuk Anang Prabowo sudah maksimal di sproket 11. Ditra juga sudah dipasang di sproket 11. Bayu juga demikian di sproket 11. Kita bisa melihat inilah tampilan dari Stratos S7 Dis. Gaspol terus di 60 km per jam. Kita juga lihat Yayan juga sudah memaksimalkan sproketnya. Dan yang paling belakang kita lihat Woro Fitrianto. Masih menyisakan 2 sproket belakang. Masih terlihat putaran kaki Woro. Cadence, semi ngecek. Karena memang memasang di sproket yang lebih besar dari yang lain. Speednya luar biasa ini. Sudah kembali seperti semula. Kita akan memasuki sisi kiri menuju ke selatan. Kita lihat ada apa ini Mas Bayu? Ada apa ini Mas Bayu? Habis? Wah, habis. Mas Bayu sayang sekali. Stratos S7 Dis yang digunakan Mas Bayu mungkin masih perlu adaptasi. Karena Mas Bayu biasanya menggunakan Deliha juga S8 Dis. Mas Bayu harus tertinggal. Kemudian kita lihat, ini Faisal juga habis. Faisal menggunakan Helios A7 Polygon. Sudah rontok 2 pembalap Jogja, Faisal dan Bayu. Memang speednya ngeri ini. Kita ada di average dari mulai start setelah persimpangan jalan masih di average 49 km per jam. Rupanya Pablo juga sudah hilang dari peredaran.
Yang masih tersisa ini adalah sekitar 10 pembalap. Ini kita memasuki wilayah jalan paling halus sedunia. Jalan paling halus sedunia, kita bisa melihat speed yang ada di sini. Kita ada di 55 km per jam. Aiman tidak tergantikan. Masih terus digaspol oleh Aiman. Urutannya juga masih tetap. Di belakangnya Dimas, Anang, kemudian Ditra, Fibra, Rangga, Yayan, Rizal, Fibra, dan Woro. Kita lihat sepertinya habis. Fibra, satu pasukan dari Klaten brodol, juga tadi Jogja sudah 2 yang brodol. Lepas di kilometer 29,7. Fibra lepas. Klaten masih ada 3 yang bertahan, ada di belakang sendiri. Strateginya juga luar biasa untuk mengambil aman. Jadi Woro, kemudian Vial, jagoan Mama, dan Rizal ada di posisi belakang untuk mengambil posisi yang aman. Lepas dari jalan paling halus sedunia, tidak ada ampun untuk speednya, tetap digeber di 55 km per jam. Kita akan saksikan di wilayah pantai nanti siapa yang akan tumbang dan siapa yang akan bertahan. Mengingat sudah 3 pembalap yang rontok baik dari Jogja maupun dari Klaten. Aiman juga tidak memberi kesempatan yang lain untuk menggantikan tarikan, karena memang sepeda yang digunakan adalah jet darat. Wow, ada beberapa genangan air yang harus menjadikan konsentrasi penuh melintasi jalan ini. Kita berharap semoga sampai di pantai, pemerintah daerah akan segera memperbaiki jalan tersebut dengan sambungan dari jalan paling halus sedunia. Masih mengambil posisi aman 3 pembalap dari Klaten, baik Rizal, kemudian Vial maupun Woro. Sementara yang di depan, Jogja, Dimas, Anang, dan Ditra juga masih persis ada di belakang Aiman. Tinggal bagaimana strategi mereka ini harus benar-benar bisa jitu untuk menghadapi speed yang super brutal di 55 km per jam.
Kita coba akan melihat pada tikungan tajam berapa speed yang mereka ambil. Mereka tetap mengambil speed pada 45 km per jam dengan posisi miring untuk mengambil tikungan tajam ke arah kanan, kemudian tikungan ke arah kiri. Wah, motor kalah lincah. Kita mengambil tikungan patah lagi ke arah kanan. Kita lihat speednya masih tetap 45 km per jam. Ya, mereka yang bertahan. Wih, ngeri. Mestinya ini akan dilorot karena memasuki TPR Pantai Baru. Karena di depan ada sedikit lumpur, banyak truk-truk material untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan Pandan Simo. Betul, kita ada di speed 40. Oke, kita akan melihat siapa yang bertahan dan siapa yang akan tumbang di lintasan ini. Masih Woro Fitrianto, kemudian Rizal menggunakan Sinelli. Genangan air di sisi kiri. Masih terus pada posisi awal. Kita ada di speed 55 km per jam. Apakah Aiman akan terus menambah speed? Aiman Cahyadi Trengganu, kemudian Dimas, Anang Prabowo, Ditra, Rangga, Yayan, Vial, Rizal, Woro. Masih belum berubah posisinya. Masih belum berubah, masih belum ada yang berani melakukan breakaway. Mengingat semuanya justru mencari aman dengan posisi saat ini. Karena sekali melakukan breakaway dengan menyalip Aiman bisa dikatakan bunuh diri untuk brodol di belakang pastinya. Kita akan melihat siapa yang akan berjibaku melakukan breakaway. Tidak ada, masih tetap di 55 km per jam, masih tetap Aiman menurunkan satu sproketnya, ada di posisi 13. Kemudian kita lihat Dimas terus menempel Aiman pada jarak 1 meter, setengah meter, 1 meter. Tempel sekali. Begitu juga dengan Anang Ditra. Anang menggunakan Cervelo S5. Sama dengan yang digunakan Rangga. Tidak ada yang melakukan breakaway sampai saat ini. Kami ada di kilometer ke 36,2 dari titik start Ambar Ketawang.
Angin yang bertiup sangat kencang sekali. Hembusannya berat. Masih tetap di 55 km per jam. Hembusannya sangat berat. Dan dipastikan tidak ada yang bakal berani breakaway. Biasanya pada rute ini ada Anang Prabowo yang berani mengambil inisiatif breakaway, tapi kali ini Anang juga lebih cenderung mencari posisi aman. Ditra juga demikian, biasanya inisiatif breakaway diambil. Nah, mereka justru belajar untuk menahan speed di kecepatan 55 km per jam. Tidak ada surutnya. Masih terus di bawah di 55 km per jam. Kita lihat posisi kepala Aiman yang bisa dibilang menempel pada jari jempolnya. Kita juga melihat posisi tangan Dimas dan tangan Anang Prabowo juga menangkup di tengah-tengah drop bar. Ya, lihat posisi tangan Dimas tidak berpegangan. Juga tangan Anang juga tidak berpegangan, sangat stabil di kecepatan tinggi. Kita lihat untuk Ditra ada di bawah drop bar pegangan tangannya. Masih mencari aman, 3 pembalap Klaten ada di belakang. Otomatis diuntungkan dengan hempasan angin yang bertiup sangat kencang dari arah timur ke barat. Sama sekali Aiman tidak tergantikan setelah memasuki lintasan jalan raya tadi. Kita masih di average speed 49 km per jam. Sebentar lagi kita akan memasuki pertigaan Pantai Samas. Saat ini ada di kilometer 39,5 dari total kilometer 51. Pada mengambil kesempatan untuk minum, speed sedikit turun, kita akan mengambil ke arah utara, berbelok ke kiri. Gas lagi ke arah utara. Kita ada di TPR Pantai Samas. Jalannya pada bolong. Kita lihat kemarin Moro Fitrianto pada Rabu minggu lalu
melakukan tarikan yang sangat keras di Pantai Baru yang berakibat brodol, copot. Namun pagi hari ini sudah mengambil pelajaran dari minggu lalu hingga bisa terus aman untuk meledakan speednya di akhir-akhir nanti. Masih pada terus menempel Aiman di rangkaian sejauh 40 km ini, tidak ada perang breakaway antara Klaten dan Jogja. Masih terus berlindung di hempasan angin yang ditarik Aiman menggunakan jet darat. Tentunya akan sangat menarik ketika kita nanti melihat adu sprint di kilometer akhir. Saat ini ada di 41,5, kita akan menempuh lagi sejauh 9 km menuju finish. Masih terus Aiman yang membawa peleton, tidak bakal ada yang menggantikan. Untuk Jogja, Dimas, kemudian Anang, Ditra, Rangga, Yayan ada 5, kemudian dari Klaten yang bertahan masih 3. 5 banding 3, 5 ada di depan, kemudian 3 ada di belakang. Kita juga melihat penampilan Yayan yang beberapa waktu yang lalu bisa menempel Aiman paling panjang kilometernya. Masih tidak digantikan dan urutannya juga masih. Ini lebih mirip dengan TTT atau Team Time Trial dengan jumlah 10 orang. Karena dari awal start sampai ke arah kilometer 43 posisinya masih tetap sama. Kita lihat belum dilepas Aiman, masih terus di bawah Aiman.
Masih terus di bawah Aiman. Enam kilometer menuju finish. Masih terus beriringan pada urutan yang sama sejak start. Suasana mulai mencekam. 5,5 kilometer menuju finish. Masih landai di 55 km per jam. Luar biasa ya, lihat Dimas pertahanannya di belakang Aiman. Karena orang pertama setelah tukang tarik otomatis masih merasakan hempasan angin yang sangat kencang dari arah depan. Masih ditambah terus oleh Aiman. Nggak habis-habis tenaganya. Mabul. Semakin mendekati titik finish, kita ada di kilometer ke-47. Kalau kita kenal Woro ini adalah seorang climber. Penampilan yang apik itu kemarin ada di Bromocom ke-10, Bromocom X. Kita bisa melihat pertarungan Woro melawan Muhammad Ridwan Nusantara. Tiga kilometer menuju finish. Tiga kilometer menuju finish. 3 kilometer.
sepertinya tertutup truk di depan, jadi mulai padat lalu lintas di depan. Siapa yang akan mengambil inisiatif untuk melakukan breakaway pada situasi seperti ini? Ada truk hitam yang menutup, otomatis akan mengambil ke arah kanan. Masih tetap Aiman di depan. Ini untuk posisi Vial ada di belakang menggantikan posisi Woro. Satu setengah kilometer. 1,5 kilometer. Masih Aiman di depan. Siapa yang akan mengambil inisiatif breakaway? Ada yang belok, ngawur-ngawuran. Vial habis. Klaten masih ada 2, Rizal dan Woro. Kita lihat siapa yang akan melakukan breakaway. 1 kilometer. Suasana mulai mencekam. Kita lihat Woro juga ancang-ancang untuk melakukan sprint. Semuanya ancang-ancang melakukan sprint. Banyak jalan lubang. Suasana mulai mencekam. Siapa yang akan melakukan breakaway di akhir-akhir ini? ...300 meter. Siapa yang melakukan breakaway? Ada Anang Prabowo, kemudian Rangga. Anang Prabowo, Rangga, kemudian Woro. Akhirnya Anang, kemudian Rangga dan Woro yang memenangi pertarungan pada pagi hari ini. Finishnya tadi ada garis kuning itu loh. Udah. Ayo bener. Luar biasa Mas Anang. Jos. Demikian tadi kita lihat pertarungan akhir. Wah, luar biasa Mas Anang, bisa memenangi pertarungan pagi ini Mas Anang. Ya karena ditarik Pak ini tadi. Tapi kan sprintnya ngawu-ngawu Mas Anang. Pak Aris sudah on fire lagi nih. Persiapan Master B. Master B, oke. Minggu depan ada lagi Mas Anang. Insya Allah Pak, makasih. Terus. Mana Rizal pagi ini? Yan, sprint terakhir Yan. Aja Pak Aris.
Wah, kudu latihan tengah ya. Diajak sama sprinter Pak Ari. Jalan kita ya. Habis Pak Ari. Gimana Mas Citra ini? Wah, rambut redam ini Pak. Speednya 50 up. Oh, Tempel aja, aduh. Gearnya sampai habis Pak. jagoan kita malah udah. Wah, keberatan ini Pak. Sepeda baru Pak. Iya, sepeda baru. Mental. Mental Pak. Gimana Mas Rangga? Wah, jalan ini Pak. Jalan ini Mas Patut, Mas Dimas kurang siti oh berat. Mas Woro kebablasan pas finish lagi di break. Nomor telu Mas Woro mau. Nomor itu tak kira Nomor 3. Garisnya tadi pas dilewati di belakangnya Rangga persis. Oh iya. Jos Mas Woro. Aku di belakang dulu nih Pak Ade, berat banget. Ayo. Kayak mau mundur lah. Langsung udah sampai baru. Tak kira Mas Woro arep gandeni Mas Aiman nih mau narik. Kalau latihan nggak usah takut copot. Oh, langsung gas. Kalau apa harus menang. Harus menang. Demikian para viewer semua, para penonton semua, semoga panjenengan sedaya sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Maksu Soekarno-Hatta, leadership perusahaan penyamaan kulit di wilayah Magetan. Semoga usahanya lancar, barokah, dan terus berkembang menjadi pelopor dan terus membuka lapangan baru untuk masyarakat di sekitar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menuju ke Soto Kopior regrouping sekalian pemberian hadiah. Ini jamunya apa Mas Ditra? Kok bisa nempel 52 up terus itu Mas Ditra? Wah, tadi malam kondisi Pak, tidur gasi. Oh. Makannya dijaga Pak. Lo yang programnya MBKW 2 itu gimana itu? Sebelum tidur makan durian, bangun tidur makan durian. Oke. Itu imun boosternya itu Pak. Oke, jos. Itu program MBKW-nya masih enggak ini? Oh masih toh. Masih. Ini tapi baru umroh doain ini tadi. Oh, jos. Berarti masih tetap kita menggunakan suplemen durian. Oh iya Pak. Nah, sebelum ini tidur? finish harus durian lagi. Oke, Pak. jos. Ini resep dari Mas Ditra. Rambut depan biar tambah Pol. Gimana Vial mendekati copot Pak. finish malah copot? Duitnya habis. Dan kami sampaikan sekali lagi bagi women yang akan mengikuti event Queen of Kalitalang bisa langsung mendaftar karena pendaftaran akan ditutup besok hari Jumat. Maaf, hari Kamis. Akan tutup hari Kamis, jadi masih ada kesempatan 1-2 hari ini untuk bisa mengikuti event of Queen of Kalitalang dengan mengambil start dari Rodaling, kemudian finish di Kalitalang besok Minggu tanggal 19 Januari 2025 yang menjadi sponsor utama adalah SCC Pak Gi. Demikian teman-teman, kita akan ke Soto Kopior untuk regrouping
dan bincang-bincang bersama para pembalap.